Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku. Salam kenal ya untuk kalian yang baru nonton. Jadi di video kali ini aku pengen membagikan ke kalian tentang budgeting keuangan. Kalau kalian pengen tahu, simak videonya sampai selesai ya. Oke lanjut, jadi sebelumnya aku mohon maaf banget ya ke kalian yang nonton channel ini karena channel ini masih belum menemukan jati diri. Tapi nggak apa-apa ya. Di sini aku udah ada alat-alat untuk membuat budgeting keuangan. Ini ada dompet pintar dari Astoria. Nanti link pembeliannya kalau kalian pengen samaan sama aku akan taruh di description box. Ini udah ada kayak tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu ya. Terus kita juga dapat budget sheet ini untuk mencatat pengeluaran apa aja setiap harinya atau setiap kita mengeluarkan ini ya budget gitu untuk berbagai hal. Ini banyak banget slot untuk tempat kartu, tapi ini aku di bagian belakangnya aku kasih buat tempat nota. Jadi biar buat apa ya kayak estimasi gitu kalau mau beli-beli karena udah tahu harganya sebelumnya. Nah, ini aku udah tukar uang ke Mbak Fao. Mereka seneng banget ya kalau misalkan kita tukar uang besar ke kecil kayak gini. Aku juga seneng karena ini nanti bisa digunakan untuk budgeting. Nah, ini aku juga beli notesnya, notes lucu. Link pembeliannya aku akan taruh di description box juga ya. Nah, ini kayak kertas polos aja tapi ada kotak-kotaknya gitu, jadi memudahkan untuk menulis, terutama menulis yang bergambar ya. Tapi di budgeting keuangan yang sekarang ini aku pengen nulis biasa aja tanpa ada hiasan. Jadi ditulis judulnya itu budget Februari gitu aja, jadi nggak ada hiasan-hiasannya karena aku memang nggak jago gambar ya. Tapi uh, sebelumnya aku tahu tentang budgeting keuangan ini dari channel YouTube-nya Strawberry on the Cake. Mungkin kalian juga ngelihat ya, uh, channel YouTube-nya itu apa ya kayak memberi semangat banget untuk budgeting keuangan. Yang pertamanya aku belum melek keuangan, sekarang aku mencoba untuk melek keuangan kayak gitu. Nah, bahwa setiap pengeluaran yang kita lakukan setiap bulannya itu harus dibudget gitu karena biar nggak bokek di akhir bulan kayak gitu. Nah, ini pertama aku nulis pendapatan dulu ya. Di pendapatan ini aku nulis pendapatan lamaku yaitu 2.300.000, biar nanti sisanya sisa budget sisa uangku itu nanti akan aku masukkan ke sinking fund. Nah, ini aku tulis pendapatanku 2.300.000. Terus di sini aku mau nulis pengeluaran wajib. Nah, pengeluaran wajib itu pengeluaran yang memang setiap bulannya itu kita keluarkan. Nominalnya itu juga sudah tetap ya. Jadi di sini aku nulis pengeluaran wajibku setiap bulannya itu ada 3 ya di sini, yaitu ortu, kontrakan, dan sedekah. Nah, ini nantinya menjadi pengeluaran wajib yang tidak berubah kayak gitu. Nah, sedangkan nanti di bawahnya pengeluaran wajib itu nanti tertulis pengeluaran tidak tetap. Pengeluaran tidak tetap itu yang bisa berubah-ubah setiap bulannya. Nah, nanti sisanya aku juga akan masukkan ke sinking fund. Sebenarnya aku tuh udah lama ya membuat budget keuangan kayak gini, tapi masih belum terrealisasi atau budgetingnya itu nggak disiplin gitu loh. Jadi ya seperti biasa kalau misalkan pengen-pengen gitu langsung mengeluarkan kayak gitu. Padahal itu nggak di post atau nggak di budget sebelumnya. Jadinya akhirnya uang apa ya kayak keuangan itu berantakan atau uangnya itu nggak tahu kemana kayak gitu karena nggak dicatat. Nah, untuk sekarang ini aku pengen bener-bener disiplin menjalankan budgeting keuangan. Nah, untuk memotivasi aku juga ngelihat youtuber-youtuber yang lain yang khusus melakukan budgeting keuangan kayak gitu. Nah, melihat budgeting keuangan setiap hari dan ngepost-postinnya kayak gitu, aku seneng banget ngelihatnya dan memberi semangat ya biar kita lebih disiplin terhadap uang kayak gitu. Nah, jujur ini
pengalaman yang menyenangkan banget. Ngelihatnya aja udah senang, apalagi melakukan. Nah, di sini aku juga kembali lagi ya, mencatat pengeluaran tidak tetap. Jadi pengeluaran tidak tetapku lumayan banyak ya. Dan di sini kalian harus pastikan budgetingnya itu sesuai dengan apa yang kondisi kalian kayak gitu. Jadi jangan yang ngirit banget atau yang berlebihan banget, karena ini harus disesuaikan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Kalau misalkan nggak realistis gitu ya, misalkan jajan dibuat 200.000 padahal dalam 1 bulan itu ada 5 minggu kan. Nah, iya sih, mungkin kalian bisa ngiritnya, tapi kalau misalkan nggak realistis kayak gitu, itu nanti jadinya kalian bakal ngambil di kategori yang lain gitu. Jadi mending dibuat yang serealistis mungkin. Nanti kalau misalkan ada sisanya, baru enak bisa dibuat yang lain kayak gitu. Nah, ini pengeluaran tidak tetapku lumayan banyak ya. Kategorinya dari transportasi, jajan, pulsa, internet, belanja, uang jaga-jaga, nongki, vitamin, pakan kucing, galon, dan kehidupan sosial kayak gitu. Nah, ini aku udah nulis ya nominalnya dan aku jumlah. Nah, itu dari gaji 2.300.000 itu nanti aku kurangi pengeluaran wajib dan pengeluaran tidak tetap. Nah, nanti sisanya itu aku bisa buat apa ya, buat uang jaga-jaga juga, atau bisa buat masukin ke pos yang kurang gitu. Misalkan nanti aku beli pulsanya itu enggak 24.000, lebih dari 24.000 itu nanti aku ambilnya ke sisa uang kayak gitu. Nah, ini sisanya setelah aku hitung itu ada 126.000. Nah, selanjutnya ini udah sesuai budget ya. Ini nanti uangnya aku masukkan ke dompet pintar. Selanjutnya, part yang paling menyenangkan yaitu masukin uang ke dalam dompet pintarnya. Jadi di dalam dompet pintar itu kan udah ada slot-slotnya ya, dan aku juga udah nulis masing-masing sesuai dengan pos pengeluarannya. Ini aku udah tuker uangnya di Mbak Fau ya, seperti yang aku jelaskan tadi. Itu ada uang 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, dan 2 ribuan. Nah, ini untuk memudahkan aja untuk masukin ke dompet pintarnya, karena kan nggak full bungkul gitu ya uangnya. Jadi enak kalau misalkan tinggal ambil kayak gitu. Nah, ini untuk kategori ortu dan kontrakan itu aku via transfer. Jadi udah aku centang, udah aku transfer juga. Nah, di dalam dompet pintarnya ini udah aku kasih judul ya sesuai dengan pos pengeluaran. Ini aku taruh 100.000 di transportasi pakai uang 20 ribuan 5 lembar. Selanjutnya jajan. Nah, jajan ini aku kasih budget ya 100.000 setiap minggunya. Itu ada 5 minggu, jadi aku taruh di setiap minggunya itu 100.000 kayak gini. Pakai uang 20 ribuan juga sebanyak 5 lembar. Kalau udah, aku akan centang ya di sini. Budgeting keuangan kayak gini tuh menyenangkan banget ya. Selain kita juga lebih disiplin terhadap uang, kita juga bisa apa ya, kayak menanamkan ke diri kita bahwa setiap uang itu udah ada posnya atau ada fungsinya kayak gitu. Nah, kalau misalkan uang udah dipos-poskan kayak gini, kita tuh bisa lebih disiplin dan lebih menghargai juga. Nah, kalau misalkan kita beli-beli di luar pos, itu akan rasa bersalahnya itu semakin besar. Dan selain itu apa ya, kayak nggak sesuai aja gitu sama budget keuangannya kita, dan itu bisa menyebabkan masalah baru, yaitu nanti kalau misalkan di akhir bulan kita uang kita nggak cukup kayak gitu, dan itu yang lebih menyeramkan daripada kita harus disiplin terhadap budgeting uang ini kayak gitu. Kenapa aku bilang menyenangkan? Karena masukin uang kayak gini itu bisa membuat lebih bersemangat. Dan kalau misalkan kita membutuhkan uang tersebut untuk sesuai budgetnya ya, nah itu lebih mudah kayak gitu, lebih ambil kayak gitu, lebih mudah ngambilnya. Biasanya kalau dulu kan aku selalu pakai ini ya, pakai ATM. Kalau misalkan aku nggak bawa uang cash, itu aku belinya pakai ATM, karena kan transaksi sekarang lebih mudah ya pakai ATM atau pakai GoPay. Kalau misalkan kita jajan
via Gojek ya itu kan lebih mudah kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah kita tarik semuanya uangnya untuk diposin satu-satu kayak gini, kalaupun aku nanti mau beli-beli itu pasti aku kan nggak ada uang di ATM, jadi aku harus pulang dulu untuk ngambil uangnya di sini kayak gitu. Jadi kayak lebih meminimalisir jajan atau lebih meminimalisir pengeluaran di luar posnya kayak gitu. Nah, ini untuk yang terakhir ya, untuk yang vitamin, pakan kucing dan lain-lain itu aku taruh 20 ribuan. Nah, untuk kategori yang 5 kategori di bawah uang jaga-jaga itu aku pengennya terakumulasi gitu loh. Aku pengennya kan setiap bulan itu kan memang nggak semuanya ya, memang nggak selalu beli atau nggak selalu nongkrong kayak gitu. Nah, tapi untuk sebagai apa ya, kayak tabungan gitu buat kalau misalkan ada kegiatan nongkrong kayak gitu itu aku pakai uang di dalam itu. Nah, untuk bulan-bulan berikutnya kalau misalkan memang bulan ini aku belum mengeluarkan uang untuk pos itu, ya nggak apa-apa, nanti aku bakal akumulasikan. Nah, jadi segitu dulu video budgeting keuangannya. Nanti akan aku share juga ke kalian video budgeting selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.